dan waktu. Nah, kali ini Bu Santi mau ajakin kamu belajar tentang teks eksposisi. Mungkin beberapa dari kita baru saja mendengar teks eksposisi itu apa, atau mungkin ada yang sudah tahu apa sih teks eksposisi itu. Sebenarnya teks eksposisi ini ada loh di sekitar kita, di lingkungan kita. Mungkin kalian secara tidak sadar sudah pernah menerima, mendengar atau membaca teks eksposisi. Misalnya kalian pernah dong pasti mendengar orang berpidato, atau mungkin waktu upacara kemudian ada amanat pembina upacara. Itu sebenarnya yang disampaikan Bapak Kepala atau Ibu Kepala madrasah atau sekolah adalah teks eksposisi. Atau mungkin kalian pernah, pasti ini dong ya, masih ingat dulu waktu di kelas mungkin ada bapak atau ibu guru yang menjelaskan tentang materi tertentu. Nah, itu berarti teks eksposisi. Atau ketika kalian ada di masjid kemudian mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz atau Pak Kiai, atau ketika kalian membaca teks editorial di surat kabar, di situ ada pendapat dari penulis gitu ya. Itulah teks eksposisi. Jadi sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan teks eksposisi itu sendiri. Teks eksposisi adalah teks yang membahas tentang gagasan atau pemikiran mengenai suatu topik permasalahan. Jadi ada satu masalah, kemudian si pembicara atau penulis itu menyampaikan pendapat dia terkait masalah tersebut. Nah, itu adalah teks eksposisi. Teks eksposisi harus singkat, padat, dan jelas. Gak boleh kalau singkat, padat, dan tidak jelas. Itu tidak boleh. Terus kita langsung ke struktur aja ya. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Ini penyampaian permasalahan atau topik utama di situ. Kemudian gagasan dari kita secara umum itu apa? Misalnya tentang permasalahan utamanya adalah saat ini COVID-19 berada di Indonesia dan sudah kenaikan kasus per harinya bisa sampai 3.000 hingga 4.000 kasus baru setiap hari. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita sendiri dan tentu menjaga orang lain dengan melakukan beberapa upaya pencegahan penularan COVID-19. Nah, itu adalah tesisnya. Jadi di awal teks eksposisi itu ada pemaparan topik dan juga gagasan awal dari kita, pernyataan awal. Nah, yang di bagian 2 ini biasanya terdiri atas beberapa paragraf, beberapa poin gitu ya tentang pendapat-pendapat kita. Argumentasi itu yang bagian kedua adalah unsur penjelas pendukung teks. Jadi tadi permasalahan utama adalah penambahan kasus COVID bisa sampai 3-4 ribu, terus kita wajib menjaga diri untuk mencegah penularan COVID. Nah, di argumentasi ini isinya adalah tentang gimana sih cara pencegahannya. Misalnya, kita harus pakai masker. Kalau pakai masker itu buat apa sih, kata Pak dokter ini gitu ya. Dengan menggunakan masker kita bisa mengurangi penyebaran COVID, setidaknya menahan air liur dari atau percikan ludah dari orang lain hingga sekian persen misalnya gitu. Kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa, jaga jarak, tidak berkerumun gitu ya. Itu dijelaskan satu persatu. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini intinya adalah mengulang kembali gagasan utamanya dari teks itu. Harusnya gimana sih? Kita harus menjaga diri biar tidak tertular dan tidak menulari, karena bisa jadi kita OTG atau orang tanpa gejala misalnya gitu ya. Nah, itu ditegaskan kembali di paragraf terakhir, namanya penegasan ulang sekaligus penutup dari teks eksposisi. Sebelum kita ke contoh, Bu Santi mau menjelaskan bahwa teks eksposisi itu bisa dibuat dengan beberapa pola paragraf. Nah, ini dia, ada deduktif, induktif, dan campuran. Pasti sudah pernah mendengar dong ya, karena dulu waktu di MPS atau di SMP sudah pernah dijelaskan. Deduktif itu berarti kalimat utamanya atau paragraf gagasan utamanya ada di depan,
deduktif depan, gitu ya. Ada di depan atau di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah induktif, berarti ada di akhir paragraf. Apanya? Gagasan utama. Gagasan utama dari paragraf ada di akhir. Kemudian terakhir campuran, berarti ada di awal dan ada di akhir. Biar lebih paham, biar mengingat kembali, ayo kita cek teks berikut. Contohnya ya, ini dia. Ini kalian bisa baca ya. Bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Ada 6 masalah lingkungan utama, yaitu kerusakan alam yang terjadi sangat besar karena jumlah populasi yang besar dan konsumsi bla 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 bla. Di sini ini adalah contoh tesis ya. Jadi pembuka dari sebuah teks eksposisi. Awalnya adalah permasalahan tentang lingkungan. Nah, di sini jenis paragrafnya apa? Jenis paragraf deduktif. Karena apa? Karena kalimat utamanya, gagasan utamanya ada di awal paragraf. Di kalimat pertama, yaitu bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Kemudian dijelaskan dengan kalimat penjelasan yang lain. Misalnya itu ada 6 masalah. Jadi sudah mulai lebih detail. Ada 6 permasalahannya. Apa. Kemudian kerusakan ini terjadi karena apa? Nah, ini berarti gagasan utamanya, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ini adalah jenis paragraf deduktif. Kemudian untuk contoh yang kedua, lihat yang di atas dulu ya, dibaca dulu. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun negara kita diperkirakan terjadi penambangan hutan hingga 3 juta sekian hektar, dan ini diikuti dengan punahnya flora dan fauna. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini. Jadi ini adalah penjelas ya, adalah argumentasi, ini adalah pendapat untuk menguatkan dari paragraf sebelumnya tadi. Jenis paragrafnya apa? Jenis paragraf induktif. Kita bisa tahu dari mana? Karena di kalimat-kalimat awal itu berisi sesuatu yang detail. Kemudian sesuatu yang detail itu disimpulkan sebagai kehancuran alam. Kehancuran alam itu apa? Karena konsep pembangunan berkelanjutan gak berjalan. Banyak penambangan hutan hingga 3 juta lebih hektar dan punahnya flora dan fauna. Kemudian disimpulkan gitu ya. Ini adalah contoh paragraf induktif. Kemudian yang terakhir, ini adalah contoh penegasan ulang. Masalah lingkungan tersebut merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, di yang terakhir ini adalah contoh penegasan ulang. Ditegaskan kembali bahwa ini permasalahan lingkungan ini gawat banget loh, harus segera diatasi. Tapi ini bukan paragraf campuran. Di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah paragraf deduktif karena gagasan utamanya ada di awal paragraf. Bu, terus yang contoh campuran tuh kayak apa? Kayak gini. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan punya fondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak, bla bla bla. Di akhir, jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Di sini di kalimat pertama dan kalimat terakhir itu merupakan gagasan utama, yaitu tentang pentingnya pendidikan karakter. Berarti ini adalah paragraf campuran, gitu ya. Next. Nah, di teks eksposisi itu ada kalimat fakta dan kalimat opini. Kalian pasti pernah mendengar dong ya, fakta. Pada bilang, misal di berita gitu ya, menyampaikan berita fakta aktual dan terpercaya gitu. Apa sih fakta itu? Opini itu apa sih? Kita mau langsung belajar ya. Contoh, ini adalah contoh kalimat opini. Kalian baca. Sebelumnya, epidemiolog Universitas Indonesia Panduryono mengatakan bahwa kesehatan publik melalui pengawasan atau surveillance penting untuk diperhatikan pemerintah.
Yang ngomong tentang kesehatan publik melalui pengawasan bla itu siapa? Ini pendapatnya siapa? Ini adalah pendapatnya Pak Pandu Riono. Berarti ini adalah kalimat opini dari Pak Pandu, atau pendapat dari Pak Pandu. Kemudian yang kedua, setelah diketahui terjadi lonjakan penambahan kasus COVID-19 hingga 4.000 kasus, seharusnya masyarakat semakin waspada dan berhati-hati. Kata seharusnya di sini ini adalah saran ya, ini adalah pendapat dari siapa? Dari si penulis kalimat tersebut. Ini adalah kalimat opini. Nah, kita bisa rumuskan, kalian bisa menengarai mana kalimat opini dan fakta dengan memperhatikan topik tips ciri-ciri berikut. Ciri kalimat opini yang pertama menjelaskan tentang hal tertentu, mengandung pendapat seseorang, bersifat subjektif, kumaha nu nyarios. Jadi gimana yang ngomong aja, subjektif, gimana saya, gimana kamu yang ngomong, itu adalah pendapat. Karena ini pendapat saya, suka-suka saya lah. Menurut saya makan sayur itu sehat, ya itu menurut saya. Sorry, itu fakta ya. Gini misalnya, menurut saya bangun siang itu nggak apa-apa. Misalnya ada yang bilang gitu, ya itu kan menurut dia. Tapi kalau kita kan sebaiknya enggak ya, karena kita harus subuh gitu misalnya. Nah, itu bersifat subjektif. Jadi gimana yang ngomong aja. Kata-kata yang digunakan bersifat relatif, jadi nggak tentu. Mungkin, kira-kira, kurang lebih gitu ya. Kebenaran tidak pasti dan masih diragukan. Jadi belum pasti aja, nggak jelas gitu ya. Dan biasanya kalimat opini ini berupa saran, namanya juga pendapat ya, jadi bisa berupa saran. Mengharuskan, sebaiknya, akan lebih baik jika, seharusnya, harusnya gitu ya. Itu adalah kalimat opini. Nah, kalau ini adalah contoh kalimat fakta. Lihat saja, berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kamis 27 Agustus 2020 diketahui total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 1 Maret 2020. Di sini Bu Santi menebalkan data berupa angka gitu ya, 162.884, dan di situ sudah terjadi jelas di tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2020. Ini jelas fakta. Kemudian kalimat yang berikutnya, Manchester City meraih 3 poin perdana di Liga Inggris 2020-2021 dengan mengalahkan Wolverhampton pada Selasa 22 September 2020 dini hari. Ini sudah terjadi. Memang betul yang dicetak adalah 3 poin. Makanya ini disebut dengan kalimat fakta. Jadi bisa kalian katakan bahwa kalimat fakta itu pasti bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa dibuktikan kebenarannya. Berisi data-data. Boleh data kuantitatif berupa angka atau data kualitatif berupa pernyataan. Tapi harus ada datanya. Mempunyai data yang akurat, waktu, tanggal, tempat, peristiwa itu harus jelas. Di mana sih, kapan, toh, jam berapa gitu. Bersifat objektif. Jadi tidak boleh kalau suka-suka aku, nggak bisa, harus berdasarkan dengan apa yang terjadi, fakta. Misalnya tadi Manchester City itu nyetak 3, ya ditulis 3, nggak bisa kita bikin aku suka Wolverhampton, ya udahlah nggak tulis 3-1 misalnya, Wolverhampton biar nggak nol banget gitu misalnya, nggak boleh. Menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Jadi sesuatu yang sedang terjadi adalah fakta. Sesuatu yang sudah terjadi itu adalah fakta. Saya bikin kalimat saat ini kamu sedang menyimak Bu Santi menjelaskan tentang kalimat fakta dan opini. Ini kalimat tersebut adalah fakta karena memang benar kamu sedang memperhatikan penjelasan saya. Oke, yang terakhir adalah informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Bolehkah bersifat imajinatif? Tidak boleh. Hayalan tidak boleh, gitu ya. Oke. Semoga bisa dipahami, semoga bisa kalian belajar dengan baik.
Sekian dari Pesanti, sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Semoga bermanfaat.